tinggal di Pondok Pelita, mau tinggal di hotel, uang sisa 10 juta mana cukup. Untuk sementara aku harus cari kontrakan. Sambil aku mikirin gimana caranya ngebales Mbak Rosa yang jahat itu. Nah, aku cek dulu deh. Loh, Kirana? Kak Devan! Loh, kapan kamu dari London? Hah? Kok nggak ngabarin kakak sih? Surprise! Aku udah 2 bulan di Jakarta. Kamu 2 bulan dan nggak ngabarin kakak? Maaf. Jadwal aku padet. Makanya aku baru bisa nemuin kakak sekarang. Ya. Oh, sok sibuk ya. Sampai nggak sempet gitu ngabarin kakak. Coba kamu pikir nih, kamu 2 bulan loh udah di Jakarta. Masa sibuk itu? Iya beneran sibuk, Kak. Ntar aku ceritain deh. Ya? Iya udah, yuk masuk yuk, masuk yuk. Masih suka es krim? Masih? Emang mau beliin? Enggak sih, kamu beli sendiri. Kakak cuma nanya aja. Tapi masih suka kan? Ya udah. Kak, ayo masih gangguin aku mulu. Tante Romi. Iya, udah bebas. Berarti Devon udah bebas juga dong, Tante? Tante belum tahu sih, tapi lagi diusahakan. Gitu. Ya kayaknya sih hopefully Devan akan menyusul untuk segera bebas. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, semoga Devon bebas juga, Tante. Ya amin, semoga. Maaf nih Pak, saya jadi ngobrol sendiri. Ya gimana, jadi siap ya bekerja di rumah saya hari ini semuanya? Iya, Bu, siap. Oke, udah. Kalau gitu kami pamit dulu. Nanti Bapak bisa ke rumah saya langsung. Ariel masih ingat rumah Oma? Ingat. Ingat ya, nanti minta tolong tunjukin ke Pak Amran sama Mas Juki ya. Ya, nanti tunjukin. Kami pasti datang ke sana. Iya, saya tunggu kalau gitu. Oke ya, dianterin. Tante, nanti saya langsung ke rumah Devon aja ya. Kamu nggak mau tante anterin sekali? Nggak usah, nanti saya di-drop di depan aja. Yakin? Iya. You sure? Iya. Ya udah kalau gitu, yaudah kita tunggu aja. Ya. Oke, kita Kami pamit sekarang pamit ya Pak ya. ya. Makasih. Mari, saya permisi dulu. Assalamualaikum Bapak ya. Waalaikumsalam. Ya, Ariel, ya. Saya tunggu di rumah ya. Mas Juki, saya tunggu di rumah ya. Oke, terima kasih tehnya. Iya, Bu, makasih. Bang, apaan sih? Apa abang terima sih kerjaan sama tante tadi? Apa? Lu nanya apa? Hah? Ngapain abang terima? Kita kan gue di rumah. Ada laler di muka lu. Ada laler. Ngapa sih? Lu jadi orang telat lu mikir. Telat gimana? Lu dengerin gua. Sini. Disinilah awal mula kita jadi orang kaya. Kita belajar dari sini. Kita nganterin kemana-mana tuh. Makan makanan enak. Masuk hotel-hotel mewah. Minuman-minuman enak. Dari situ caranya. Bener juga bang. Itu mah abang. Abang jadi supir soalnya ngikut terus. Lah saya jadi tukang kebun bang, nggak di rumah, nggak kemana-mana. Kalau gua kaya kan lu gua ajak kaya. Masa gua kaya sendiri? Ya Pan? Iya. Aca pasti lagi pusing nih sekarang. Gua jamin dia sebenarnya nggak mau Om Amran sama Bang Juki kerja di Pondok Pelita. Kak. Kakak udah nikah? Iya, udah. Kapan? Istri kakak namanya Elsa. Ya, nikahnya sih beberapa bulan yang lalu lah. Kok nggak dikasih tahu? Iya, karena pernikahan kecil-kecilan kok, makanya kamu nggak kakak kasih tahu. Kak, mau sesederhana apapun aku ini kan adiknya kakak.
Masa aku nggak dikasih tahu sih, Kak? Kebangetan banget sih. Papa gimana? Tahu kan? Enggak juga. Astagfirullahaladzim, Kak. Kalau aku nggak tahu, ya udah aku maklumin nggak apa-apa. Tapi Papa, Kakak tega banget. Masa Papa nggak tahu? Ya karena gini, kakak cuma bisa jelasinnya pernikahan kakak sama Elsa itu nggak seperti pernikahan yang kamu bayangkan lah. Kakak menikahi Elsa itu awalnya bukan karena cinta. Tapi karena kakak mau balas dendam. Ya, mau balas dendam untuk ibu kandung kakak. Telepon Devan nggak ya? Nggak. Lebih baik nggak usah. Kalau aku telepon, aku bingung untuk membuka pembicaraan. Aku akan datang ke rumah Devan. Sekedar untuk memastikan kalau Devan sudah keluar dari tahanan. Sebentar, ini kenapa aku ada di taksi ini? Kenapa aku bergegas menemui Devan begitu mendengar Devan keluar dari penjara? Apa yang akan aku omongin nanti kalau ketemu Devan di sana? Halo, ya Pak? Halo Bu Elsa, selamat siang Bu Elsa. Ya, siang. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu. Saya hanya mau mengabarkan bahwa saya telah mengupayakan agar proses sidang perceraian Ibu Elsa bisa dipercepat. Oh, oke. Barusan saya mendapatkan info bahwa sidang pertama akan dilaksanakan besok Bu. Memang secepat itu ya Pak? Benar Bu. Ada berkas-berkas yang harus Ibu tanda tangani berkenaan dengan sidang besok pagi. Apa Ibu Elsa bisa datang ke kantor saya sekarang? Iya bisa Pak. Baik Bu Elsa. Terima kasih atas waktunya. Ya, sampai ketemu di kantor ya Pak. Baik Bu. Apa mungkin ini petunjuk dari Allah agar aku memang sebaiknya segera berpisah dengan Devan? Turun Rena. Oh. Mbak, Makasih ya Mbak. udah ngebebasin aku. Aku janji aku akan berubah. Ya. Nggak usah terlalu berlebihan, oke? Gampang banget bilang sumpah-sumpah. Janji-janji palsu. Reina, Gue takut sama Tante Arumi bocorin rahasia gue di depan Oma Rosa. Reina, tante kangen banget sama kamu. Tante tahu pasti kamu juga kangen nih sama tante kesayangan kamu ini, ya kan? Enak banget nih anak, hidup nyaman di sini. Tapi aku nggak mungkin bisa bongkar kalau Aca itu bukan Reina. Bisa ketahuan kalau aku yang nuker mereka. Bisa-bisa aku di penjara lagi nanti. Mbak, aku masuk dulu ya ke dalam. Masuk ke dalam. Kamu nggak boleh tinggal di sini. Tapi bukannya baru sedang maafin aku? Ya, saya maafin kamu, tapi bukan berarti kamu harus tinggal di Pondok Pelita lagi. Kamu mulai sekarang harus hidup mandiri. Tapi Mbak, aku mau tinggal di mana kalau sekarang kan aku kan nggak punya rumah. Wah, kamu bisa cari kontrakan. Tapi uang aku tuh cuma 10 juta, mana cukup buat kontrak rumah. Ya, kamu cari uangnya. Cukup kok 10 juta. Kalau kamu hidup prihatin, kamu hidup hemat, dan kamu mulai bekerja lagi, I think you can survive. Kamu bisa survive kok. Saya percaya kamu bisa. Ya? Mbak izinin aku ya Mbak tinggal di sini lagi ya Mbak.
Kan perjanjiannya saya bebasin kamu, tapi kamu hidup mandiri. Udah, I think it's enough. 10 juta tuh banyak loh. Yuk sayang, masuk. Ya, kamu pikirin sendiri. Permi, Ibu nggak boleh masuk. Saya mau ngejar Mbak Rosa. Iya, tapi tetap nggak boleh masuk. Maaf, Bu. Sekali lagi saya bilang maaf. Gak usah ngalang-ngalangin saya. Saya bisa pergi sendiri. Baik, Bu. Itu jalan. Keluarnya. Aku nggak bisa bayangin, Kak. Gimana kecewanya, marahnya, sakit hatinya Elsa setelah mengetahui ini semua. Ya kamu benar. Makanya kakak juga betul-betul menyesal. Dan kakak tahu kok itu salah banget. Dan baru kakak sadari terakhir-terakhir ini kalau kakak betul-betul mencintai Elsa. Emang nggak bisa diperbaikin apa, Kak? Ya sepertinya sih, sepertinya ini akan selesai buat kita berdua. Elsa juga sudah memberikan surat gugatan perceraian ke pengadilan agama. Ya tinggal nunggu panggilan sidangnya aja. Ya Allah, Kak. Ya, aku juga nggak bisa nyalain Elsa. Tapi kalau aku ada di posisi Elsa juga, ya mungkin aku akan ngelakuin hal yang sama. Iya, kakak ngerti. Udah, cukup cerita dari kakak. Sekarang giliran kamu. Ini kenapa? Kok tiba-tiba kamu ke Indonesia? Bukannya kamu harusnya ngurusin perusahaan papa di London? Aku sebenarnya punya rahasia yang kakak dan papa nggak tahu. Rahasia? Rahasia apa yang kakak nggak tahu? Aku kembali ke Indonesia untuk ketemu lagi sama anak aku. Anak? Kamu punya anak? Jadi, beberapa belas tahun yang lalu, aku itu ngejalin hubungan terlarang sama seseorang laki-laki. Tapi setelah itu dia pergi ninggalin aku. Begitu aja. Panas-panas kayak gini aku masih lontang-lantung di jalanan. Aku tinggal di mana ya? Kalau aku nggak tinggal di Pondok Pelita, mau tinggal di hotel, uang sisa 10 juta mana cukup. Untuk sementara aku harus cari kontrakan. Sambil aku mikirin gimana caranya ngebales Mbak Rosa yang jahat itu. Nah, aku cek dulu deh.